Berapa bulan? Oh, baru mau 2 bulan. Ketika kita diundang dalam acara akikah, maka berarti di situ kita membicarakan tentang ada kewajiban orang tua kepada anaknya. Ada tanggung jawab sebagai orang tua yang harus dilakukan atau harus diberikan kepada anak-anaknya. Jadi akikah itu artinya apa? Menyembelihkan kambing pada hari kelahiran anak. Hari pertama nggak bisa, hari ke-7 nggak bisa juga, 14 nggak bisa juga, 21 kalau udah nggak bisa juga udah nggak usah pakai hari-harian. Kapan ada rezekinya, ya anak belum akikah potongin kambing, itu akikah namanya. Jadi ketika kambingnya sudah memenuhi syarat, digeletakin, ya kan? Itu yang akan nyembelihnya lebih utamanya yang akikah, orang tuanya gitu. Baca tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal hadhihi al-aqiqah min fulan bin fulan misalnya. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, aqiqah udah. Nah, ininya namanya prosesi acaranya. Jadi sebenarnya kalau habis aqiqah, habis motong kambing, dimasak dibagikan ke masyarakat, boleh nggak? Boleh. Jadi ini adalah budaya. Budaya. Syariatnya adalah aqiqah. Kewajiban orang tua yang pertama akikah, terus yang kedua memberikan nama, disebutnya tasmiyah, namanya yang baik. Jiwa Al-Safa Maheswari, nah, ini pasti namanya baik nih, ya Pak ya, pasti baik ini. Ini akikah ada 2 orang ya, Rini Cahaya Hati, udah usia berapa? Oh 25. Oh pantesan tadi nggak keliling ya? Iya. Tadi mau dikelilingin. Nah makanya, jadi nggak selamanya akikah itu yang diakikahkan keliling Pak. Ya, lah kalau udah tua misalnya baru sempat akikah dia keliling rambutnya digituin, nggak perlu. Karena konteks daripada akikah pengertiannya adalah menyembelih seekor untuk perempuan dan 2 ekor kambing untuk laki-laki. Jadi itu yang disebut akikah. Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap bayi itu tergadai dan apa? Tebuslah dengan akikah. Kembali hukum akikah, hukumnya apa? Sunnatun muakkadah. Sunnah muakkad. Nggak wajib tapi sunnahnya yang dikuatkan. Ada dikerjakan, nggak ada ya dikumpulin dulu sampai ada. Ya. Terus yang kedua setelah akikah udah nyiapin kambing, motong kambing, wayuhlaku, potongin rambut bukan kuku ya. Potong rambut. Kenapa sih rambut bayi harus dipotong? Karena bercampur di dalam rahim itu bercampur dengan darah. Darah kotor gak Pak? Kotor, makanya disuruh potong. Nah habis dipotong jangan dibuang, ditimbang. Pakai timbangan apa? Pakai timbangan emas, berapa beratnya dikalikan harga emas dah tuh. Kalau misalnya tadi rambutnya dipotong terus ditimbang, beratnya misalnya 10 gram, ya kali aja. Misal ini mah misal 1 gram emas berapa duit? 600. Oh 800 kali 10 8 juta. Nah itu disedekahkan. Ya sunahnya rambut ditimbang lalu seharga emas disedekahkan uangnya. Ya. Yang ketiga baru wayu sama, kasih nama yang baik baik. Makanya tadi ucapannya apa? Ya ulama, wahai seorang anak, ini sama itu ki, sesungguhnya aku beri nama kamu bima samahullahu ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nama. Karena nanti kita di padang mahsyar akan dipanggil dengan nama yang diberikan oleh orang tua kita. Ya kan?
Makanya kalau namanya cakep, panggilannya jangan yang aneh-aneh. Kan kadang ada namanya mah cakep, dipanggilnya apa tahu gitu ya. Ada ya. Nanti di padang mahsyar kita akan dipanggil sesuai nama yang diberikan oleh orang tua kita. Nah kalau ini cahaya hati, ngomonginnya bukan tasmiahnya, tapi sudah menjadi kewajibannya. Kewajibannya apa? Ketika orang tua sudah memberikan hak dan kewajibannya kepada anak, maka anak juga harus memberikan hak dan kewajibannya kepada orang tua. Sudah diakikahkan, maka berarti jalankan tugas dan tanggung jawab. Tadi usianya berapa? 25. Udah akil balik belum tuh? Hah? Belum akil balik. Baliknya lewat mana? Wanita itu akil baliknya 9 tahun, Pak. 9 tahun. Apa namanya? Awal mula dia head itu menstruasi itu balik itu namanya. Balik. Sudah cukup usianya. Ya, berarti sudah cukup usianya nih. Maka ada hak dan kewajiban Bapak. Kalau misalnya anaknya tidak mau melakukan perintah Allah, tegur. Ditegur. Nah kalau yang jiwa Al-Safa Maheswari jangan dulu. Ya. Masih dua bulan kan ya? Masih 2 bulan. Sholat jangan begitu. Ya, karena memang kalau kita baca untuk merawat anak itu dari umur 0 tahun 1 hari dah. 1 hari sampai 7 tahun itu masa-masa sangat luar biasa. Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu mengajarkan Pak, 0 sampai 7 tahun itu anak kita jadikan sebagai raja. Raja itu apa? Manjain. Manjain. Lah kalau udah 25 tahun kawinin. Kalau udah 25 tahun berarti sudah punya tanggung jawab sendiri. Dosa ditanggung sendiri, pahala ditanggung sendiri. Ketika kita memiliki seorang anak, orang tua pasti memiliki doa Rabbi habli minas sholihin. Itu menembus langit tuh doa orang tua kepada anaknya tuh. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang soleh. Udah orang tuanya doain begini, anaknya nggak mau sholat. Siapapun orangnya, bagaimanapun amalia ibadahnya, sholatnya bagus aja, sholatnya bagus nih, baca Qurannya hebat, hafalannya kuat, tapi dalam satu waktu ia lupa membaca doa kedua orang tua, dalam satu waktu ia melupakan kedua orang tuanya, maka Allah tarik keberkahan di dalam hidupnya. Jadi doa anak kepada orang tua itu ya Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa jangan pernah ditinggal. Karena kita ini semuanya adalah anak. Doa kita kepada orang tua kita Rabbil firli wali walidayya, doa orang tua kita kepada kita Rabbi habli minas sholihin. Jadi saling mendoakan. Anak mendoakan orang tuanya menjadi anak yang soleh atau soleha. Lantas bagaimana kalau rumah itu diisi orangnya senantiasa beribadah kepada Allah, maka rumah itu akan menjadi rumahku, surgaku yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kedamaian. Tapi hati-hati jikalau dalam satu rumah ada keluarga yang sudah mencapai usia balighnya, tapi ia tidak mau melaksanakan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, masih meninggalkan perintah-perintah Allah, maka bisa jadi itu yang menyebabkan Allah menarik daripada keberkahan yang ada di dalam rumah tersebut. Ini Bapak Juanda misalnya nih, ini anaknya ada berapa semua? Baru 5. Berarti ada lagi ya? Anaknya 5 Pak. Bapak Juandanya rajin ke musola, istrinya rajin sholatnya.
tahajudnya nggak pernah putus. Ada anak satu yang sudah akil balik, ada anak satu yang sudah mencapai usia baliknya, dia tidak mau sholat, maka itu dia yang menjadikan penyebab Allah tarik keberkahan di dalam rumah tersebut. Dikarenakan snack udah nyampe, jelas ya Pak ya? Jelas kan? Terusin Pak. Oh, udah lah. Nah kalau saya terusin habis nggak kebagian. Ya, oh tenang. Ya Pak ya. Jadi akikoh itu motong kambing, terus tasmiyah itu ngasih nama. Yang ketiga motong rambut. Habis itu ditimbang. Pakai timbangan apa Bu? Emas. Pakai timbangan terigu boleh nggak? Ya orang ada, orang kuat ya. Ya Bu ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau punya anak yang soleh atau soleha, gimana caranya? Timbang. Pak, pada ke dalam lagi Pak, ayo. Lalu pengen punya anak soleh dan soleha, jangan pernah lepas Robbi habli minas solihin. Tapi bilangin sama anaknya, anak juga nggak pernah lepas membaca doa Robbi firli warhamhuma. Nah, jadi saling mendoa. Enak gak tuh kira-kira? Kalau udah begitu, orang tuanya mendapat doa dari anak akan menembus arsy itu doa anak, dan begitu pula doa orang tua kepada anaknya akan menembus arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah, doa yang akan langsung sampai kepada Allah, doa anak kepada orang tuanya dan doa orang tua kepada anaknya. Semoga jiwa Al-Safa Maheswari dan Rini Cahaya Hati Allah jadikan menjadi anak yang solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak yang bermanfaat khususnya untuk keluarga dan umumnya untuk agama, bangsa dan negara. Semoga kita semua Allah jadikan hamba-hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut dengan doa kan? Mana nih? Udah.